Dengan Riza di sini, bertemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-7. Siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan yang masih berbicara mengenai jurnal penyesuaian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai pengalokasian cost atau cost allocation. Cost atau harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode harus dialokasikan ke periode-periode berikutnya yang menikmati manfaat dari cost tersebut. Contoh transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2007 membeli mesin sebesar 100 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Penyusunan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Berikut ini adalah contoh pengalokasian biayanya. Biaya penyusutan mesin tahun 2007 sama dengan 20% dikali 100 juta. Maka besarnya adalah 20 juta rupiah. Pencatatan pada jurnal sebelumnya pada saat terjadi transaksi di tahun 2007 ditulis sebesar mesin adalah 100 juta terhadap kas dalam rangka pembelian tunai mesin. Sedangkan jurnal penyesuaiannya 2007 di akhir periode adalah biaya penyusutan mesin atas akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta dengan catatan biaya penyusutan. Selanjutnya adalah konservatisme atau konservatism. Lazim diterjemahkan sebagai prinsip kehati-hatian. Akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar terjadi. Contoh dari konservatisme adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2007 ditetapkan bahwa dari saldo piutang 50 juta rupiah diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih sebanyak 1%. Biaya kerugian piutang tak tertagih sebanyak 1% dikali 50 juta sama dengan 500 ribu rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya tahun 2007 di akhir periode adalah biaya kerugian piutang tak tertagih terhadap cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 500 ribu rupiah dengan catatan biaya kerugian dari piutang tak tertagih. Di bisnis adalah lazim terdapat sebagian kecil pelanggan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi utangnya. Analisis biaya versus manfaat atau cost versus benefit analysis. Pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung. Transaksi tertentu dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadi transaksi tersebut. Pertama, karena transaksi tersebut sangat sering terjadi. Dan yang kedua, transaksi tersebut terjadi di dalam atau internal perusahaan, sehingga dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contoh transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2007 diperhitungkan fisik menunjukkan saldo supplies atau perlengkapan sebesar 5 juta. Saldo akun supplies di neraca adalah 9 juta. Maka biaya supplies 2007 sama dengan 9 juta dikurang 5 juta, yaitu 4 juta rupiah.
Maka jurnal penyesuaian di akhir periode 2007 adalah biaya supplies perlengkapan terhadap supplies perlengkapan sebesar 4 juta rupiah dengan catatan biaya supplies. Lanjut, jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan. Pencatatan dilakukan hanya jika terjadi kesalahan penjurnalan yang baru diketahui di akhir periode. Jenis-jenis kesalahannya adalah yang pertama lupa catatan, yang kedua salah penulisan nilai rupiah, salah akun, dan kombinasi kesalahan. Berikut ini adalah contoh dari kesalahan pencatatan. Pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian supplies 3 juta. Tertanggal 5 Desember 2007 belum dicatat. Jurnal koreksinya adalah supplies atas kas sebesar 3 juta rupiah. Dengan catatan jurnal koreksi karena lupa pencatatan. Selanjutnya contoh salah penulisan nilai rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian kredit komputer sebesar 6 juta tertanggal 16 Desember ditulis sebesar 9 juta. Maka jurnal pada saat terjadi transaksi salah, yaitu peralatan kantor atas utang sebesar 9 juta. Catatannya pembelian kredit komputer. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Utang atas peralatan kantor sebesar 3 juta. Koreksi karena salah penulisan nilai rupiah atau kelebihan. Selanjutnya adalah transaksi salah akun. Contohnya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai 5 juta pada tanggal 25 Desember dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta. Jawaban alternatif pertama, jurnal pada saat terjadi transaksi salah, kas atas piutang sebesar 5 juta. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Piutang atas kas 5 juta dikembalikan dan kas atas pendapatan sebesar 5 juta. Dengan catatan pencatatan secara benar transaksi penerimaan pendapatan. Atau alternatif keduanya adalah pada saat transaksi salah kas atas piutang sebesar 5 juta, jurnal koleksinya adalah piutang atas pendapatan sebesar 5 juta. Selanjutnya contoh transaksi dari kombinasi kesalahan. Pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai sebesar 6 juta tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 9 juta. Jawaban alternatif pertama adalah sebagai berikut. Jurnal regulernya salah. Kas atas piutang sebesar 9 juta. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Sebenarnya adalah piutang atas kas sebesar 9 juta, selanjutnya kas terhadap pendapatan sebesar 6 juta. Selanjutnya pencatatan atau jawaban alternatif keduanya adalah sebagai berikut. Jurnal regulernya yang salah tadi adalah kas atas piutang sebesar 9 juta. Selanjutnya jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Piutang 9 juta atas kas dan pendapatan sebesar 3 dan 6 juta. Membuat jurnal penyesuaian. Pencatatan ditampung di buku jurnal penyesuaian bentuk buku jurnal umum dan kemudian disalin ke neraca lajur. Selanjutnya penulisan di neraca lajur diletakkan di kolom jurnal penyesuaian dan diberi huruf alfabet sesuai urutan di jurnal penyesuaiannya.
Motivasi hari ini adalah bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya menjadi baik. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.